Jauh tidak? Wanita berinisial WK 23 tahun ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan tubuh hangus terbakar di bawah jembatan permandian Kogawona Jalan Lingkar, Bungi, Surawolio, Kota Bau-Bau pada Minggu 21 Desember lalu. Terduga pelaku adalah dua oknum anggota TNI berinisial Prada Y dan Prada Z yang masing-masing berusia 19 tahun. Kedua terduga pelaku kini telah diamankan dan diperiksa secara mendalam oleh polisi militer untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Selengkapnya, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Sultra, Rekan Hani. Seperti apa perkembangan terbaru terkait penanganan kasus dugaan pembunuhan wanita muda di Bau-Bau yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan ini? Baik, saya Hani Sumatan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk perkembangan saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga pemeriksaan saksi-saksi, pencarian bukti lebih lanjut juga. Karena kemarin terakhir melakukan wawancara juga pada sore hari tadi diungkapkan bahwa mereka pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan berharap agar beberapa hari lagi atau dalam waktu dekat akan dirilis untuk motif dan juga kronologi peristiwa terjadinya dugaan pembunuhan yang melibatkan dua oknum TNI yang ada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian Harni, setelah terjadinya kasus pembunuhan yang diketahui adalah terduga pelakunya adalah oknum anggota TNI, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak TNI kepada keluarga korban? Pada siang hari tadi dari Yonif TP 823 Raja Wakaka juga melakukan kunjungan sekaligus melakukan santunan kepada keluarga korban, di mana santunan diberikan sebenarnya lebih ke kedua anak korban yang ditinggalkan, kedua putranya yang ini memberikan bantuan pendidikan sebesar 50 juta rupiah, di mana 25 juta masing-masing dari anak. Kemudian juga terdapat beberapa santunan lainnya, yakni berupa uang tunai, kemudian juga sembako berupa beras, minyak, dan sembako lainnya juga mainan anak serta snack yang diberikan pada siang hari tadi di kediaman orang tua korban, yakni di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memang kemarin itu menjadi rumah duka dari korban yang sebelum akhirnya dimakamkan di lokasi yang tidak juga jauh dari rumah duka, Tribuners. Nah, untuk pihaknya juga dalam hal ini dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bela sungkawanya terhadap keluarga korban, juga menegaskan bahwa pemberian santunan yang dilakukan oleh pihaknya saat siang hari tadi tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan oleh dugaan dua terduga pelaku yang merupakan dua oknum TNI yang saat ini bertugas di Yonif TP 823 Raja Wakaka yang belum lama masuk di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, Harni, kemudian apa yang disampaikan pihak TNI terkait penanganan kasus ini kepada pihak keluarga? Apakah ada janji tertentu terhadap keluarga? Kalau janji tertentu, mereka berjanji bahwa akan mengawal kasus ini supaya nanti dapat cepat terselesaikan, karena tadi juga waktu ketika pertemuan tersebut keluarga korban salah satunya adalah ibu korban yang terlihat masih dalam keadaan berduka, itu berharap agar jika memang kedua terduga pelaku sudah diamankan agar cepat diproses, agar perasaan dari keluarga korban juga bisa lebih tenang dari sebelumnya, Tribuners. Jadi menanggapi hal itu dan Yonif
TP 823 Rajawa KK juga langsung mengungkapkan bahwa akan mengawal kasus tersebut dan tidak ada yang akan ditutup-tutupi dan juga tidak akan ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyelidikan. Bahkan dalam pertemuan tersebut diungkapkan bahwa jika memang keluarga mau melihat proses olah TKP yang dilakukan oleh pihaknya, pihaknya juga terbuka untuk keluarga korban menyaksikan secara langsung, sebab mereka mau melakukan penyelidikan itu secara terang-terangan dan juga bisa dilihat oleh keluarga korban. Ya, saat ditemukan jasad korban cukup mengenaskan karena dengan kondisinya yang disebut mengalami luka dan bahkan kondisi tubuh seperti terbakar begitu. Seperti apa kemudian keterangan dari pihak keluarga terkait kabar duka ini? Apakah keluarga mengenal Prada Y yang disebut terduga pelaku, rekan Harni? Kalau untuk ini diungkapkan bahwa memang Prada Y ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh korban di pesta keluarga pada November 2025 kemarin, sehingga memang terduga pelaku ini sudah diketahui atau dikenal oleh keluarga korban. Nah, tadi juga sempat saya bercerita dan berbincang dengan beberapa tetangga rumah korban. Itu diungkapkan bahwa memang para tetangga ini juga sudah mengetahui bahwa terdapat hubungan antara Prada Y dan juga korban yang ditemukan tewas mengenaskan pada 21 Desember 2025 kemarin. Baik, selain keluarga, bahkan tetangga disebut juga sudah mengenal sosok dari Prada Y yang saat ini terlibat dalam pembunuhan terhadap korban. Kemudian Harni, sejauh ini adakah informasi terkait dugaan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Prada Y ini? Nah, untuk kronologi dan juga motif masih belum dirilis oleh POM Bau-Bau, dan mereka berharap memang tadi juga diungkapkan bahwa mereka berharap agar secepatnya dapat dirilis, tetapi pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemarin pihaknya melakukan olah TKP ulang dengan terduga pelaku, kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi hari ini dan berbagai penyelidikan lainnya agar seluruh kasus yang terjadi itu bisa lebih terang dan juga lebih detail apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Dan memang ketika wawancara diungkapkan bahwa memang tidak akan ada yang ditutup-tutupi dan harus diusut tuntas atas peristiwa yang terjadi ini dan melibatkan 2 oknum TNI yang ada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih atas laporannya Harni, jurnalis Tribun Ultra. Kami akan nantikan perkembangan informasi lengkapnya. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali beraktivitas. Siap. Yang sama itu pula ibu dari almarhumah, keluarga besar. Kedatangan kami di sini terutama Bapak Ibu turut berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Semoga kan untuk untuk jenazah sudah tidak sanggup kami lihat rupanya, wajahnya. Ini hampir kita juga korban, mamanya ini sudah pingsan. Saya sendiri Pak, orang medis, saya tidak sanggup lagi diangkat, biar bagaimana ini darah daging kami Pak. Sudah tidak dikenali rupanya, wajahnya. Jadi sekali lagi kalau ada memang ini, kalau ada bahasa Sumbang pasti katanya itu hanya syarat, kalau kita orang betul katanya pamakanu, saya sekadar rabah saja ubun-ubun untuk semoga Allah dia terima dia di sisinya. Artinya sejahat apapun kami sadar ini kemenakan, bahwa tidak luput dari segala kehilafan. Adapun ada masalah asmara, toh kenapa kalau memang tidak senang, ya sampaikan tidak senang, selesai perkara kan. Ya.
maksud dan tujuan kedatangan kami di sini, pertama kami mengucapkan turut berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, diberikan ampunan dosa, diterima amal dan ibadahnya. Terus yang kedua, kedatangan kami di sini murni inisiatif dari kami karena wujud kepedulian kami terhadap keluarga korban almarhumah berupa santunan pendidikan untuk adik-adik. Jadi kami bekerja sama dengan BRI cabang Bau-Bau, kami berikan dana pendidikan di masing-masing anak itu 25 juta rupiah. Nanti untuk penggunaannya tadi saya sudah kami sampaikan, ada beberapa kelengkapan administrasi ya nanti akan digunakan untuk biaya pendidikannya. Mungkin pada saat adik-adik ini masuk SD atau masuk SMP nanti kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Terus yang berikutnya kami juga memberikan sedikit biaya perawatan untuk anak yang tadi sudah kami serahkan kepada keluarga besar. Terus juga kami juga berikan sembako. Di sini ada beras, ada Indomie, ada telur, ada gula dan minyak dan sebagainya. Termasuk juga kami berikan tas, mainan, termasuk snack-snack seperti itu. Jadi kita fokuskan memang benar-benar untuk membantu keluarga dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Ya, ada pesan Pak untuk keluarga korban. Jadi seperti yang saya sampaikan kepada keluarga, kedatangan kami di sini dengan memberikan tali asih ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum, sesuai arahan, sesuai perintah dari Pangdam 14 Hasanuddin, usut tuntas permasalahan ini. Tidak ada yang menutup-nutupi, tidak ada yang menghalang-halangi. Kami concern, kami melaksanakan perintah, terbukti dengan respon cepat, gerak cepat kepada kami bisa mengumpulkan barang bukti, mendapatkan saksi, bahkan terduga pelaku kami sudah serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini POM untuk ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang ada. Jadi sampai dengan saat ini untuk proses masih proses penyidikan di POM. Jadi kita ikuti saja harapan kami kepada seluruh masyarakat, kita berdoa bersama supaya permasalahan ini cepat selesai. Adapun untuk keinginan dari keluarga besar agar kasus ini bisa tertangani dengan tuntas, pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal, ini kita akan kawal, kita akan pantau terus supaya memang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, ini satu lagi membahas mengenai proses penyelidikan. Kan di sosial media cukup banyak tersebar foto terduga pelaku, ini ada dua versi. Itu tanggapan dari batalion sendiri seperti apa? Apakah itu salah satu dari foto itu benar adanya atau seperti apa, Pak? Iya, jadi media sosial memang saat ini sudah sangat masif. Saya tidak tahu sumber dari mana karena memang untuk dokumentasi ini banyak dari sumber manapun dan sudah menyebar luas. Jadi untuk kaitannya dengan terduga pelaku ini, baik untuk pelakunya, barang bukti, saksi dan semuanya sudah kami serahkan. Jadi mungkin untuk memastikan apakah itu benar-benar oknum terduga yang di media sosial itu nanti bisa ditanyakan ke penyidik. Gitu. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.